kalau orang Idul Fitri kan makan ketupat sama opor, ketupat sama rendang, sama sambal goreng ati gitu. Kita enggak, kita makan ketupat sih, makan ketupat, tapi temennya Indomie. Jadi itu waktu itu hujan gede gitu ya, dan sungainya itu juga airnya lumayan tinggi. Dan ternyata di seberang sungai itu anak-anak udah nungguin. Maksudnya mereka nungguin kalau misalnya Ibu Iip datang, nanti kalau nyebrangnya susah, mereka bakal bantuin gitu. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut program serupa, go. Kalau memang kalian tertarik dan kalian punya niat baik yang udah bulat, ya udah mantep, lakukanlah ketika kesempatan itu ada, supaya kita nggak menyesal, karena kesempatan itu kita nggak tahu akan datang lagi atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kak Iip Ibtidaur Rahmah yang di sebelumnya di part 1 kita sudah bertanya banyak tentang pengalaman beliau selama mengikuti program SM3T. Nah, sekarang aku mau lanjutin nih pertanyaannya, karena di statement terakhir Kak Iip dulu itu kalau nggak salah bahwa beliau menyampaikan bahwa hal ini itu salah satu pengalaman yang sedikit banyak mengubah cara pandang Kak Iip tentang kehidupan gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin Kak Iip itu jadi berpendapat demikian, atau apa sih sebenarnya yang bikin Kak Iip itu merasa bersyukur banget gitu telah mengikuti program ini? Pertama, yang jelas program ini itu ngajarin aku banget untuk jadi manusia yang lebih banyak bersyukur. Ini salah satu impian aku sebelumnya, bisa mengajar di daerah yang memang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Terus bisa berada di sana, aku yang bukan siapa-siapa, yang sebelumnya nggak kenal siapa-siapa di daerah itu, bisa diterima dengan baik, bisa dipertemukan dengan orang-orang yang sangat suportif, dan bisa pulang lagi ke Jawa dengan selamat. Itu benar-benar membuat aku sangat bersyukur. Aku belajar sama anak-anak yang mana kondisinya itu sangat jauh berbeda ya dengan teman-teman belajar aku sebelumnya. Salah satu hal yang aku ingat banget adalah beberapa di era siswa itu, mereka itu pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya, dan belum pernah secara general itu bisa kita bilang mereka belum pernah berinteraksi dengan bahasa Inggris sebelumnya gitu. Tapi mereka punya kemauan untuk mau belajar gitu, dan saat itu ketersediaan buku paket yang belum mencukupi, mereka juga tidak punya kamus. Ngajar pun aku masih nulis pakai kapur tulis gitu, pakai papan hitam dan pakai papan dan masih pakai kapur tulis gitu. Jadi saat itu ketika belajar, yang aku ingat salah satunya ya, ketika belajar descriptive text untuk anak-anak kelas 7 SMP gitu. Ya aku harus menulis dulu teksnya tuh di papan tulis. Aku coba cari teks yang emang singkat gitu, dan kita gunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka supaya mereka lebih gampang untuk memahaminya gitu kan. Aku tulis dulu di papan tulis, terus mereka menulisnya di buku mereka gitu. Habis itu kita belajar bareng-bareng. Itu yang aku nggak pernah bayangin sebelumnya gitu. Wait, sampai di situ dulu Kak. Mereka ya. Nah, coba aku mau sedikit tulis. Tadi sempat ada statement kalau dan aku masih bisa bersyukur bisa balik lagi. Emang ada kekhawatiran Kak Iip nggak balik lagi itu? Ya, sesuatu sebelum apa ya? Ini sebelum aku lanjutkan gitu, cerita di kelas. Oh gitu ya. Pasti ada lah, apalagi itu juga sempat ada konflik gitu ya. Maksudnya secara keseluruhan memang kondisi di sana itu mendukung banget aku dan menjaga aku sama teman aku. Tapi namanya kita berinteraksi dengan orang, pasti nggak menutup kemungkinan ada konflik. Dan at that time emang sempat ada konflik dengan salah satu orang gitulah. Sebenarnya ya kesalahpahaman kayak gitu. Cuman karena kita punya prinsip yang berbeda gitu. Dan alhamdulillahnya iya gitu kan. Jadi sempat ada konflik gitu kan. Dan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, dan kita juga maksudnya berhubungan baik sampai saat ini. Kita bisa selamat, tidak ada musibah,
itu juga sesuatu yang sangat harus kita syukuri kan. Karena memang kebetulan di angkatan sebelumnya itu aku lupa berapa orang gitu, tapi ada yang meninggal di tempat di daerah penempatan itu karena memang ada musibah gitu. Dan karena adanya musibah. Kalau nggak salah, pas angkatan aku juga kalau nggak salah ada kejadian serupa gitu. Ada teman, aku lupa deh, angkatan aku seingat aku ada juga teman pengajar yang beliau itu mengalami kecelakaan waktu entah menuju daerah penempatan, entah dari daerah penempatan mau ke kota gitu. Jadi intinya masih dalam urusan sekolah dan ada musibah, jadinya qadarullahnya mereka wafat gitu. Kan tapi sebenarnya nggak prediksi hal-hal kayak gitu. Oke, tapi kalau misal itu nggak ada kaitannya dengan apakah itu kesalahpahaman dengan masyarakat setempat atau sekolah gitu kan? Jadi murni karena itu emang ada kejadian misal kecelakaan atau ada bencana alam kayak gitu kan? Jadi selama ini belum. Sih begitu, setahu saya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke ada nggak sih ini nih ke suka dukanya apa nih selama berada di sana kan setahun ya. Setahun itu mesti ada senang, ada susah gitu. Dan terutama aku tanyain, sebenarnya selain yang sudah disebutkan tadi kan mengajar di kelas cukup susah gitu karena memang keterbatasan sarana prasarana gitu. Nah apa tuh suka duka baik itu di sekolah maupun di lingkungannya gitu. Oke, aku coba koreksi sedikit ya tentang ngajar di kelasnya. Itu bukan berarti susah ya, tapi menantang dan bikin kita harus berpikir kreatif gimana caranya kelas tetap berjalan dalam kondisi yang terbatas gitu. Kalau ditanya tentang suka dan dukanya, aku bisa bilang lebih banyak suka daripada dukanya. Ya, saya catat baik-baik. Ini penyemangat buat teman-teman yang akan mengikuti program yang serupa. Sebentar kayak aku mau tanya, soalnya aku barusan lihat itu ada program Indonesia Mengajar itu tahun 2002 itu masih dibuka gitu. Atau bahkan dibuka lagi gitu. Nah, sebenarnya untuk penempatannya kurang lebih sama kan dengan program SM3T itu. Untuk penempatannya ya. Sama kan? Mungkin sama ya, maksudnya kalau mungkin ya karena pasti Indonesia Mengajar juga pengajar-pengajar mudanya juga pastinya dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga lebih gitu kan. Karena waktu angkatan SM3T angkatan kedua yang saya ikuti itu pun beberapa teman-teman pengajar muda itu ditempatkan di daerah yang sama dengan kita. Ini yang perlu. Kenapa? Enggak, maksud aku ini yang diperlukan sama teman-teman untuk mendengarkan cerita Kaib nih. Sebagai penyemangat bahwa ternyata lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Lanjut Kaib. Buat aku iya, tapi ini ini benar-benar subjektif ya, tapi buat aku lebih banyak suka daripada dukanya. Karena lebih banyak sukanya, aku ceritain dukanya dulu ya. Kan dukanya lebih dikit. Boleh. Sedihnya lebih dikit. Yang pertama sedihnya pasti aku harus ngerasain Idul Fitri dan Idul Adha pertama kali jauh dari keluarga. Kan buat beberapa orang biasa ya, tapi buat aku nggak biasa karena ya nggak biasa aja. Apalagi aku anak perempuan satu-satunya di rumah gitu kan. Kebayang dong mama aku Idul Fitri nggak ada yang ngebantuin. Ada adik-adik aku sih, beda ya. Tapi aku di sana pas nelpon juga aku berusaha untuk nggak nangis, tapi setelahnya juga ya nggak bisa untuk nggak nahan gitu. Apalagi habis itu biasanya kalau orang Idul Fitri kan makan ketupat sama opor, ketupat sama rendang, sama sambal goreng ati gitu. Kita enggak, kita makan ketupat tapi temennya Indomie. Jadi makan ketupat temennya Indomie. Anda balik lagi ke masa kuliah. Ya begitulah. Duka yang kedua adalah ya aku ketemu dengan medan yang aku nggak pernah bayangin sebelumnya. Medannya itu nggak bisa kita bilang gampang ya gitu. Kayak kalau misal kita mau menempuh perjalanan, kita mau ke pasar aja. Kita mau ke pasar itu harus nyeberangi sungai dulu. Meskipun sungainya tidak selalu banyak airnya ya, tapi kita literally harus menyeberangi sungai dulu yang mana nggak ada jembatannya gitu.
Oke. Terus mau ke sekolah juga gitu, harus lewat sungai dulu, harus lewat hutan. Ketika itu kebetulan teman satu tim aku sempat beberapa kali nggak masuk sekolah gitu, pas lagi musim hujan. Dan aku harus jalan kaki sendiri, hujan-hujan, gerimis, perempuan sendiri lewat hutan yang ada kemungkinan aku bakal ketemu babi gitu kan, babi hutan gitu ya. Iya, Terus iya, iya, iya. sendirian, hujan, harus nyeberang sungai juga. Itu kan berasa nggak sih? Berasa sedih gitu nggak sih? Kayak, ya Allah, aku sendirian banget gitu. Kalau misalnya ada apa-apa sama aku, ya beneran nggak tahu gitu, kecuali atas kuasa Tuhan ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Itu ada sedihnya di situ, cuman itu Apa juga yang bikin aku jadi bikin Baib, sorry, apa yang bikin Baib terus berjalan? Kan temannya nggak masuk tuh, kenapa nggak terpikir untuk ya udah deh aku nggak masuk aja karena nggak ada temen juga yang buat yang jalan gitu. masuk. Siswa-siswa aku, karena aku Wah, percaya mereka pasti ada di sekolah. iya, nunggu ya, nggak bisa Iya, kan, nggak bisa nggak kan. bisa. Apalagi mereka, maksudnya sebagian besar itu tinggalnya itu di seberang kan, di seberang yang nggak harus nyeberang sungai gitu. Baik, Ya baik, aku nggak baik. bisa aja gitu, ketika Ya, siswa ya, aku ya, hadir di ya. sekolah dan aku nggak datang, itu nggak bisa gitu. Meskipun di jalan Ah, aku ngerasa apa ya? Kalau misal bahasa bahasa kita tuh kayak apa sih, bahasa Jawanya itu kayak gregel gitu. Apa sih, ada ya, ya, ya. bikin kita kayak ya Allah gini gitu kan. Cuman Ah, pas udah nyampe sekolah ketemu mereka itu ya rasanya terobati. bahagia gitu. Ya, Dan ya, ada ya, ya, ya. satu momen yang aku tuh ingat banget. Jadi itu waktu itu hujan gede gitu ya, dan sungainya itu Hmm. juga airnya lumayan tinggi, dan ternyata di seberang sungai itu anak-anak udah nungguin. Maksudnya mereka Masya nungguin Allah. Ibu Iip kalau misalnya Ibu Iip datang nanti, kalau nyebrangnya susah mereka bakal bantuin gitu. Dan pas kita pulang pun waktu itu pas musim hujan juga, kita pulang waktu itu aku sama teman aku sama-sama datang ke sekolah gitu ya. Hmm. Kita pulang dari sekolah posisinya hujan, mereka pun nungguin di pinggir sungai itu gitu sampai kita bisa menyeberang dengan selamat di seberang sungai gitu. Sepeduli dan sesayang itu mereka sama kita ketika itu gitu. Tapi ini aku yang Itu. jadi Terus lebih ngerti sih, maksud apa namanya, bahwa guru ini itu berpahlawan tanpa tanda jasa gitu. Nah, kalau kita hanya lihat gajinya berapa kan kita nggak bakalan berangkat itu. Serius, kalau ngelihat gajinya berapa itu kita nggak bakalan berangkat gitu. Tapi ketika semangatnya emang ini emang buat anak-anak, apalagi buat anak-anak yang memang benar-benar sayang sama gurunya itu, ya kita bisa lakuin apapun itu gitu kan. alhamdulillah lebih sedikit dukanya gitu, lebih banyak Oke. sukanya. Paling dukanya bukan duka sih, tapi lebih kerasa kesel kali ya. Maksudnya Oh, kesel, kesel. kesel Oh, ada terus keselnya ngerasa juga. keselnya itu gini, keselnya itu bukan sama orang ya, tapi keselnya itu sama keadaan di sana gitu. Ketika aku Apa-apa. Indonesia itu udah merdeka lama loh. Waktu itu ya, rasa kesal yang aku rasain waktu itu. Ini subjektif dan ini subjektif dan tiap orang bisa beda-beda. Kesalnya aku saat itu adalah Indonesia itu udah merdeka lama. Aku udah bisa merasakan banyak kemudahan di Jawa, tapi di sana itu masih banyak ketimpangan dan aku melihat banyak hal yang bikin aku sedihnya adalah harusnya itu nggak gitu. Yang bikin Berarti pernah ngalamin culture shock gitu kan? iya. Oh, dan itu Aku wajar mengalami sih. itu. Dan itu sebenarnya Wajar dan bukan itu kebetul wajar. Iya, wajar wajar dan benar. itu kayaknya yang bikin aku sedih. Itu adalah hal yang bikin aku sedih. Ditambah sedih dan bikin aku keselnya lagi adalah aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya Oh, itu ya, aku ya nggak bisa karena Anda ngapa-ngapain. pendatang dan nggak mungkin ngerubah culture di sana. Iya, iya Iya, dan iya, ada iya, iya. boundariesnya juga kan. Maksudnya ada hal-hal Iya, yang memang kita bisa betul. untuk terlibat, ada hal-hal yang kita nggak bisa terlibat di situ gitu. Oh, kalau sukanya kayak banyak nih mesti Banyak sukanya. banget. Mau dari yang Nah. mana? Sukanya satu, aku dapet temen satu tim yang sangat baik sama aku. Dua, aku dapet sekolah yang
sangat-sangat welcome sama kami, yang bikin aku tuh sayang sama mereka. Kita tuh dulu bahkan sering banget kita menebeng makan siang di rumah bapak kepala sekolah. Jadi kalau siang hari udah mau pulang gitu, mama itu kasih pesan, bapak ibu mampir ke rumah gitu. Kita makan rame-rame di situ. Semua guru, enggak semua sih, hampir sebagian guru-guru tuh kita pulang ke rumahnya bapak kepala sekolah, kita makan. Itu tuh rasanya nikmat banget. Siang hari, panas terik, terus kita diundang makan, kita langsung makan rame-rame. Itu tuh rasanya ngerasa kayak kita diterima, bahagia banget nggak sih? Maksudnya kita yang mereka nggak tahu siapa kita loh gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, aku bisa mengunjungi tempat-tempat yang luar biasa yang aku belum pernah kebayang sebelumnya. Aku bisa jalan-jalan di Kupang sendiri, aku juga jalan-jalan ke beberapa tempat. Terus aku sempat jalan-jalan ke perbatasan dengan Timor Leste juga, di Atambua, di Motain ya. Terus aku juga sempat nyebrang ke Flores, aku jalan-jalan ke Danau Kelimutu, danau yang biasanya cuma aku lihat di uang kertas doang. Ini bisa aku datangi. Tahu. Ya. Itu adalah salah sebagian, itu sedikit dari banyak banget kebahagiaan yang bisa aku temuin. Pertama kali aku nangis pas aku nomad, itu kebahagiaan yang sangat aku syukuri. Setelah lebih 3 bulan lebih, 3 bulan atau berapa bulan gitu, aku nggak dengar suara azan langsung dari masjid. Saat itu aku nemenin teman aku ke masjid, teman aku yang laki-laki itu mau sholat Jumat di situ. Aku datang ke situ nemenin. Pertama kali seumur hidup aku nangis karena azan dan nangis karena ngeliat masjid itu di situ. Itu adalah aku ngerasa bahagia, aku ngerasa tentram, aku ngerasa damai yang aku belum pernah rasain sebelumnya. For the first time in my life. Gitu itu kebahagiaan yang sering aku syukur, yang sangat aku syukuri. Dan masih banyak lagi yang lain. Tapi aku mau konfirmasi, tapi bener loh. Apa? Aku bahkan sampai dengan detik ini, momen yang paling membuat aku paling bahagia itu adalah momen ketika waktu itu aku habis kecelakaan. Loh, gila kan? Habis kecelakaan, dan kecelakaannya itu gara-gara aku dibonceng saudara. Terus waktu itu subuh dan mungkin karena naik motor dan kenceng gitu, aku itu terbesit dalam hati, ya Allah, aku mau sholat subuh gimana pun caranya. Gitu. Jatuh lah akhirnya. Jatuh gitu. Wah, luka-luka banyak kan. Tapi di situ saya bisa nangis bukan karena nangis sakit, nangis bisa sholat subuh, dan itu nyatanya belum aku rasain lagi sampai hari ini. Iya, itu enak banget rasanya. Dari sosialnya udah, spiritualnya udah dapet, terus apalagi kira-kira yang bikin senang di sana? Yang bikin senang ya karena lagi, bisa berbagi sama teman-teman yang ada di sana yang mungkin yang itu tadi yang sangat menghargai KIIP gitu. Betul. Dan saat itu sampai hari ini udah pernah lihat senyum seperti senyum mereka gitu. Belum ada lagi. Ketika nunggu gitu. Yang sama belum. Tuh kan? Itu tuh benar-benar ini deh. Benar-benar momen ketika mereka nungguin aku di pinggir sungai, itu tuh momen yang paling interaksi aku dengan siswa aku yang paling menyentuh, yang aku ingat. Juga ketika aku pulang pergi sekolah sering bareng sama siswa-siswa gitu ya, yang sama-sama jalan kaki. Itu juga jadi momen yang aku nggak bisa lupain, dan kayaknya mungkin nggak bisa aku temuin lagi. Nggak tahu ya. Mungkin kalau nanti ada takdir yang kebetulan akan bertemu hal yang serupa, kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi teman-teman kelihatannya yang mau mengikuti program-program yang sama itu tidak perlu khawatir kali ya. Nggak perlu khawatir karena pasti akan ada hal-hal baru, hal-hal yang menantang, hal-hal yang menyenangkan yang akan ditemuin di tempat-tempat itu gitu. Oke, baik, barangkali pertanyaan selanjutnya deh. Ada nggak pengalaman lucu atau pengalaman unik ketika ngajar di kelas gitu? Itu sih paling waktu anak-anak lagi praktek. Kalau misalnya kita ngajar bahasa Inggris, kebetulan kan aku ngajarnya bahasa Inggris ya saat itu. Kalau kita ngajar bahasa Inggris kan ada 4 skills kan, ada listening, ada reading, ada speaking sama writing. Nah, waktu bagian speaking itu kan aku minta anak-anak untuk melakukan beberapa project. Nah, salah satunya itu adalah kita kasih nama projectnya itu mini chef project. Jadi
aku kasih kesempatan Menarik anak-anak kayaknya. untuk mempraktekkan penggunaan procedure text menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Nah, Oke. procedure text versi anak-anak di sana dengan kondisi yang seperti itu saat itu adalah ya sesimpel gimana cara bikin kopi, gimana cara bikin bikin kopi, gimana cara bikin minuman rasa-rasa, tapi dia menyampaikan instruksinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kan mereka berpasang-pasangan gitu. Ya itu, mereka bukannya ngelihat ke depan, ngelihat ke aku yang lagi mengamati sambil nilai, tapi mereka malah saling ngelihat ke temennya gitu. Itu lucu sih, lucu buat aku karena mereka itu malu-malu, tapi mereka juga sebenarnya pengen di-record, tapi mereka juga malu-malu gitu. Ketika mereka antri buat setor hafalan vocabulary. Nah, aku minta sama mereka untuk menuliskan setiap kosakata baru yang kita pelajari saat itu. Terus aku suruh mereka ngafalin. Nah, ketika mereka lagi antri buat setoran hafalan kosakatanya itu tuh kadang bikin lucu. Ada yang udah antri, terus dorong-dorongan gitu, kamu dulu, sesimpel itu, tapi itu bikin aku happy. Satu lagi. Ini lucu, ini beneran lucu. Jadi mereka kan salah satu yang tadi aku bilang mini chef show itu kan ada masak-masak juga. Nah, itu yang dimasak itu pernah telurnya itu kan di sana itu kita jarang beli telur ya. Maksudnya ada telur, cuman kan jumlahnya nggak semudah kalau kita beli di Jawa. Di sini. Nah, waktu kita mau masak, seingat aku ya, ini seingat aku itu telurnya busuk gitu, jadi nggak bisa dimasak. Waduh. Ada satu, terus habis itu ada yang demo mau masak Indomie gitu, terus nyalain apinya itu nggak nyala gitu, jadi kan lama gitu, sampai ya gitu deh. Lucu, namanya anak-anak ya, maksudnya di sana kita juga lumayan serba terbatas. Waktu itu mereka bawa loh dari rumah, bawa kompor, bawa panci, bawa minyak, bawa semuanya gitu. Pas udah sampai sekolah mau nyalain kompornya itu nggak nyala. Terus kebayang sih kayak apa. Kebayang lah serunya seperti itu. Sama satu lagi, ini nggak related sama bahasa Inggris sih. Ini nggak related sama bahasa Inggris. Jadi di sana itu ada satu kebiasaan kalau kelas 3 SMP mau kelulusan itu ada kayak pelajaran apa ya, kayak semisal tata boga gitu ya, masak-masak gitulah. Nah, waktu itu kita beride untuk memasak aneka masakan dari singkong, which is nggak familiar buat mereka karena biasanya singkong itu mereka gunakan untuk pakan hewan peliharaan. Untuk pakan kan beberapa warga banyak yang melihara babi gitu kan. Jadi biasanya singkong-singkong itu dipakai untuk kasih makan ternak mereka. Dan waktu itu aku bilang, kita bisa kok bikin makanan enak dari singkong gitu. Jadi kita bikin getuk, kita bikin, waktu itu aku ngajarin mereka bikin bika singkong gitu kan. Dan mereka itu beberapa itu kayak amazed gitu, ternyata kita bisa makan singkong dengan wujud yang seperti ini dan ternyata tuh enak gitu. Terus ada satu guru yang bilang, ini kita nanti tidak keracunan Kak Ibu gitu. Kenapa kita keracunan? Aku bilang gitu. Kan ini singkong bisa dimakan. Biasanya kita kasih makan ini buat hewan ternak, bukan buat kita gitu. Tapi ternyata pas udah jadi, semuanya juga bisa menikmati. Dan tenang. Aku juga baru tahu dan enak gitu. Aku juga baru tahu kalau mereka tidak terbiasa mengkonsumsi singkong untuk aneka olahan yang seperti itu. Gitu. Tapi jenis singkong yang bisa dimakan kan juga bervariasi kan. Itu aman tuh, bisa milih. Nah, iya itu sih aku miss di situ karena aku nggak begitu tahu sebenarnya ya, maksudnya Astagfirullahaladzim. aku tentang aneka jenis singkong, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak, sebenarnya aku nggak begitu tahu. Cuman ketika aku lihat singkongnya mirip kok kayak singkong yang ada di rumah, jadi ya udah. Dan ternyata alhamdulillah nggak ada yang keracunan. Ini deh, ini kan tujuan yang paling utama dari podcast ini, obrolan kita pada hari ini adalah kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang akan mengikuti program yang serupa gitu. Ya, program serupa itu bisa Indonesia Mengajar atau bisa program yang serupa dengan SM3T atau apapun itu, yang mana pengajar-pengajar muda ini akan dikirimkan ke tempat-tempat terpencil gitu.
dari pengalamannya KIIP gitu, apa yang harus dipersiapkan? Kita mulai dari sesuatu yang aku miss dulu ya saat itu. Pertama, persiapan. Persiapan, kita harus benar-benar sehat fisik dan mental kita. Kedua, riset. Ini penting dan ini dulu tidak aku lakukan. Sayangnya dulu tidak aku lakukan. Kita perlu riset, kita bakal ditempatin di mana, kita bakal dikirim ke daerah yang seperti apa, dan mereka itu butuhnya apa sih gitu. Kita itu perlu banget riset itu. Saat itu aku nggak melakukannya. Karena aku nggak tahu bakal ditempatin di sekolah mana. Tahu dikirimnya ke Kabupaten Kupang, tahu. Cuman nggak tahu sekolahnya itu bakal ditaruh di SMP kah, SMA kah, SD kah, aku nggak tahu. Jadi aku nggak bisa riset lebih jauh kan saat itu. Dan harusnya tahu lebih dulu. Ya kalau tahu lebih dulu itu lebih baik. Jadi kita bisa mempersiapkan banyak hal. Kalau misalnya udah tahu lebih awal kan mungkin bisa ngadain donasi, bisa ngajak teman-teman untuk iuran bareng-bareng, nyediain buku gitu kan. Terus riset juga tentang kondisi di sana. Itu aku bilang kan di part 1 aku ngebayanginnya itu adalah kota kecamatan yang sama kayak di Jawa gitu. Jadi barang bawaan aku pun bukan barang bawaan yang aku pakai untuk mengantisipasi kondisi yang seperti ada di sana saat itu. Ternyata di sana itu panas sekali. Jadi kalau misalnya kita nyuci pagi hari, siang hari pasti udah kering. Terus apalagi ya? Ya itu bawa perlengkapan yang kita butuhin aja. Nggak usah bawa banyak-banyak barang. Dan bawa obat-obatan berarti wajib ya. Obat-obatan yang biasa kita konsumsi. Betul, obat-obatan, alat ibadah itu harus kita bawa karena kita nggak pernah tahu kondisi di sana gimana. Terus kalau bisa bawa barang yang bisa multiguna, kayak misalnya sarung itu bisa kita pakai untuk ibadah, bisa kita pakai untuk selimut kalau kita butuh, ya kan? Bisa kita pakai buat bantal kalau misalnya kita butuh tinggal dilipat-lipat gitu. Itu sih bawa barang-barang yang kiranya bisa multiguna kayak gitu. Tapi poinnya emang kita harus bawa barang-barang yang memang bisa kita manfaatkan di sana gitu ya. Betul. Setelah riset dan tahu medan di sana seperti apa, kita nggak mungkin bawa barang-barang yang memang itu cocoknya di tempat-tempat yang seperti yang ada di Jawa gitu ya. Oke, baiklah. Betul. Pastinya turunkan ekspektasi kita. Maksudnya jangan terlalu berekspektasi begini supaya apapun yang terjadi itu bisa jadi kejutan yang manis buat kita. Dan kalaupun ada hal yang kurang menyenangkan atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita nggak jadi down gitu. Kita terus nggak jadi nggak jadi ngerasa kok gini banget sih gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan terakhir nih yang tidak kalah penting ini. KIIP itu ada harapan apa untuk baik itu untuk generasi setelah KIIP gitu, artinya teman-teman mahasiswa yang baru lulus mungkin sekarang yang ingin mengikuti program itu, harapannya KIIP seperti apa gitu. Apakah ini harus semangat nih, harus banyak yang peduli dengan saudara-saudara kita yang masih ada di 3T itu atau yang masih ada di pinggiran gitu, atau harapan sama siswa-siswa yang ada di sana. Dan satu lagi, harapan KIIP sama pemerintah. Ada 3 itu ya. Berat ya, karena aku juga masih nobody gitu kan. Jadi kayak pertanyaan itu tuh berat banget buat aku. Karena aku juga bukan siapa-siapa. Tapi kalau misalnya boleh bicara gitu ya buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk ikut program serupa, go. Kalau memang kalian tertarik dan kalian punya niat baik yang udah bulat, ya udah mantep, lakukanlah ketika kesempatan itu ada, supaya kita nggak menyesal, karena kesempatan itu kita nggak tahu akan datang lagi atau enggak. Harapan buat pemerintah barangkali ini programnya muncul tinggi banget ya. Agak berat ya, iya, maksudnya nggak apa-apa sih, kan aku juga Indonesian citizen ya, aku boleh menyampaikan boleh pendapat dong, dan harapan aku. Berharap mudah-mudahan ke depan pemerintah Indonesia bisa menjadi lebih baik segalanya, supaya pendidikan benar-benar bisa merata sampai ke daerah-daerah pelosok, supaya teman-teman yang mungkin saat ini akses pendidikannya masih kesulitan, one day bisa lebih mudah lagi dalam mengakses pendidikan,
lebih mudah lagi untuk menemukan dan untuk bertemu, untuk belajar dari guru-guru yang luar biasa. Program-program kayak gitu kalau misal ada lagi nanti benar-benar terfasilitasi dengan baik. Maksud aku kalau pemerintah udah ngirim pengajar ke sana, ya semoga di sana juga emang udah disiapkan, warga di sana tuh udah dikondisikan gitu. Jadi yang datang bisa datang dengan nyaman, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yang menerima pun bisa udah tahu lebih dulu gitu, jadi bisa persiapan dan bisa menerima pendatang itu dengan baik. Semoga teman-teman guru di sana yang gajinya mungkin masih belum ya, bisa dibilang mungkin masih belum cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mudah-mudahan one day bisa dapat penghasilan yang lebih menyejahterakan ya. Mudah-mudahan. Aku nggak tahu gimana caranya. Amin. Tapi mudah-mudahan ada cara buat Indonesia untuk bisa memfasilitasi itu. Oke, sekarang aku punya challenge buat KIIP. Aku akan sebutkan 3 kata secara cepat, ya kan? Dan tolong nanti sebutkan kata-kata yang paling berhubungan atau menurut KIIP, wah ini sesuai nih kayak gitu. Siap? Oke. Let's try. 1 SM3T. Bersyukur, bahagia. Mengajar. Menyenangkan. Siswa. Sumber semangat. Unik. Oke. Siap. Oke, baik. Sudah 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ip atas waktunya. Ini part 2 yang sangat menarik, dan ini kelihatannya akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti program serupa. Semangat selalu buat Kak Ip ya. Dan terus berjuang di di dunia pendidikan dengan maksimal. Amin. Semoga rezekinya banyak. Berkah itu yang penting. Ya. Oke, banyak dan berkah. Oke, jangan kapok juga untuk mampir di channel ini. Wah, boleh nih kapan-kapan, kayaknya hostnya aku akuisisi, boleh nggak? Jadi aku yang jadi hostnya gitu. Boleh dong, boleh. Akan jadi nanti bisa channelnya dikondisikan bukan dengan nanti. Kak Didi lagi dong, tapi dengan Kak Ibtida. Boleh. Tinggal atur waktunya. Oke, terima kasih Kak Ip, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga dapat mengambil pelajaran. Jangan lupa subscribe channel Kak Didi Official. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ip. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.